Selamat datang di halaman web kuliah milik STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. Di video kali ini kita akan coba melihat bagaimana cara membuat bank soal yang nantinya bisa dipergunakan untuk keperluan pembuatan soal ujian, baik untuk ujian tengah semester maupun untuk ujian akhir semester. Video ini diperuntukkan untuk para dosen ataupun tenaga pengajar yang nantinya akan mempersiapkan soal melalui website kuliah milik STMI PPKIA Tarakanita Rahmawati. Baik, langsung saja. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu dosen membuka halaman web kuliah kita di alamat kuliah.ppkia.ac.id. Kemudian setelah terbuka seperti ini, maka silakan Bapak Ibu langsung login saja ke link sebelah kanan atas ya. Di bagian sudut kanan atas ini ada login. Silakan diklik saja. Kemudian silakan Bapak Ibu memasukkan akun, username, dan password yang sudah dimiliki. Kemudian jangan lupa dicentang CAPTCHA di bagian bawah. Kemudian apabila diminta seperti ini, ya silakan disesuaikan saja ya. Untuk permintaan CAPTCHA-nya, seperti yang terlihat di sini adalah permintaan gambar jembatan. Jadi semua gambar jembatan nanti tinggal kita pilih. Baik, apabila sudah sesuai pilihan yang diminta oleh CAPTCHA-nya, silakan Bapak Ibu langsung login saja seperti biasa. Nah, selanjutnya setelah masuk ke halaman dashboard Bapak Ibu, langkah pertama, silakan Bapak Ibu aktifkan mode editnya dulu. Jadi ke sudut kanan atas di sini ada edit mode, silakan diklik saja. Baik, tanda sudah aktif edit modenya, nanti status edit modenya akan berubah ya. Kemudian selanjutnya silakan Bapak Ibu langsung ke menu My Course, silakan dipilih mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh untuk dibuatkan nanti bank soal ataupun persiapan soal untuk ujiannya. Baik, misalkan di sini saya buat di salah satu kelas saya pilih. Nah, setelah masuk ke halaman course-nya atau mata kuliah yang Bapak Ibu pilih, langkah pertama yang kita lakukan Bapak Ibu adalah kita akan membuat bank soalnya dulu sebelum nanti kita persiapkan untuk halaman ujiannya ya. Dalam hal ini nanti kita akan memanfaatkan plugin kuis yang sudah disediakan oleh Moodle ataupun web kuliah kita. Nah, untuk membuat bank soalnya, Bapak Ibu silakan perhatikan di menu bagian atas ya, yang warna biru ini. Di sini ada menu More. Silakan Bapak Ibu klik di bagian menu More itu. Kemudian di sini ada Question Bank. Nah, silakan Bapak Ibu klik Question Bank-nya. Nah, di bagian Question Bank ini, kita nanti coba akan membuat dulu kategori-kategori untuk soalnya ya, Bapak Ibu. Karena kemungkinan nanti Bapak Ibu akan membuat beberapa jenis soal ya. Mungkin ada yang suka membuat soal dalam bentuk esai, ataupun misalkan soal dalam bentuk pilihan ganda. Nanti coba kita akan demokan keduanya, baik soal esai maupun pilihan ganda, yang nantinya akan kita panggil bank soal ini pada saat kita akan membuat ruang ujiannya atau persiapan untuk ujiannya. Nah, silakan pertama kita bikin kategori soalnya dulu Bapak Ibu. Nah, kategori soal ini silakan Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kiri ini ya. Di sini ada question. Nah, drop down-nya silakan Bapak Ibu klik saja. Nah, di sini kemudian ada kategoris. Nah, silakan Bapak Ibu klik itu. Nah, di bagian kategoris ini, kalau punya saya kebetulan sudah ada beberapa ya Bapak Ibu. Nah, tujuan kategori ini sebenarnya kita bisa memisahkan soal-soal yang nantinya akan kita buat. Nah, termasuk kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat kategori soalnya itu misalkan per chapter materi Bapak Ibu. Kalau misalkan ada 5 slide gitu ya, kita ingin bikinkan satu kategori masing-masing, nah itu sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggabung saja, misalkan dari keseluruhan materi, Bapak Ibu bikinkan misalkan kategori soal UAS esai misalkan, itu juga boleh. Atau soal UTS esai,
Atau soal UAS pilihan ganda digabungkan jadi satu untuk semua materi boleh. Ataupun misalkan Bapak Ibu ingin pisah-pisah, misalkan soal UAS chapter 1, soal UAS chapter 2, yang nantinya diambil dari masing-masing slide. Nah, itu juga memungkinkan. Nah, di video kali ini coba saya demokan, kita bikin kategorinya itu dua saja, yaitu soal esai dan soal pilihan ganda, gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi setelah tadi kita pilih kategorinya ini, silahkan Bapak Ibu langsung klik tombol Add kategori di sini. Kemudian silahkan Bapak Ibu masukkan nama kategorinya. Misalkan di sini saya buat soal UAS 2024 Gasal, gitu ya. Maksudnya semester Gasal 2024, kemudian esai misalkan. Silahkan Bapak Ibu kreasikan saja maunya nama kategorinya apa. Ini bebas saja ya Bapak Ibu. Nah kemudian kalau sudah, bisa langsung klik tombol Add kategori yang ada di sudut kanan bawah. Oke, setelah terbentuk Bapak Ibu nanti akan tampil di bagian bawah ya listnya. Nah di sini sudah terbentuk soal UAS 2024 Gasal esai dalam kurung 0. Dalam kurungnya ini maksudnya belum ada soal di dalam kategori tersebut. Nah, coba kita bikin satu lagi sebelum kita bikin soal-soalnya ya, Bapak Ibu. Nah, saya ke bagian atas lagi, klik lagi tombol Add kategori. Misalkan di sini saya buat soal UAS 2024 Gasal pilihan ganda. Oke, kita klik Add kategori, maka nanti akan tersimpan dan tampil di bagian bawah juga. Nah, di sini sudah ada dua kategori yang kita buat. Atau misalkan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ingin dibuat per chapter materi gitu ya. Nah, seperti yang saya buat sebelumnya ini sempat saya buat kategorinya itu per materi yang saya sampaikan. Nah, oke, kita kembali. Jadi di sini sudah ada soal UAS 2024 Gasal esai, dalam kurung 0, belum ada soalnya. Soal UAS 2024 Gasal pilihan ganda, ini juga belum ada soalnya. Nah, sekarang, misalkan kita ingin buat contoh untuk soal esai, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu yang ingin bikin soal esai, misalkan kita bikin beberapa soal ya, Bapak Ibu. Nah, pertama, kita klik bagian kategori yang sudah kita buat. Misalkan soal UAS Gasal esai ini, kita klik. Nah, kita nanti akan masuk ke halaman baru untuk membuat question bank-nya atau membuat daftar soal di dalam kategori yang kita pilih tadi. Nah, di sini untuk membuat soalnya, pertama pastikan Bapak Ibu di bagian ini itu sudah tampil kategori yang kita pilih tadi. Nah, tadi kan kategori yang kita pilih soal UAS 2024 Gasal esai. Nah, pastikan di sini benar. Ya. Nah, kalaupun misalnya salah, Bapak Ibu tidak perlu kembali ke halaman sebelumnya, itu bisa langsung kita pilih di bagian ini saja Bapak Ibu. Nah, semua daftar kategori yang pernah kita buat itu ada di sini. Oke? Nah, cuma bedanya kalau misalkan kita pilih, ini sebagai contoh aja ya Bapak Ibu, misalkan saya mau ganti nih, saya mau buat pilihan ganda dulu. Nah, ini saya pilih di sini. Nah, itu nanti akan tampil berubah ya, yang sebelah kanan ini akan berubah Bapak Ibu. Nah, cuman ada satu langkah yang wajib dilakukan. Kalau misalnya kita pilih dari sini, itu kita harus klik tombol apply filter dulu. Klik satu kali, nah baru kita bikin soalnya, gitu ya. Nah, jadi ini coba saya kembali dulu ke bagian soal esai dulu. Saya pilih, saya klik tombol filter terlebih dahulu. Apply filter. Oke. Nah, kalau sudah, kita sekarang berada di bagian soal UAS 2024 Gasal esai. Nah, kita akan tambah soalnya. Kita akan bikin soal di dalam kategori ini. Misalkan, Bapak Ibu, kita akan bikin 10 soal. Nah, tujuannya adalah kita menyarankan, Bapak Ibu sekalian, silakan bikin soal sebanyak mungkin. Tujuannya adalah nanti soal ini akan kita random. Jadi yang tampil ke mahasiswa ini bisa jadi beda-beda soalnya. Antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain bisa berbeda. Nah, ini juga untuk meminimalisir kecurangan pada saat ujian, gitu ya. Nah, silahkan nanti misalkan kita bikin 10 soal, tapi nanti yang kita tampilkan misalkan 5. Ya, gitu ya. Jadi, kita nanti akan tampilkan dari 10 soal itu sebanyak 5 soal secara acak.
random. Nah, bagaimana cara randomnya nanti kita lihat berikutnya. Nah, kita tambah dulu. Nah, untuk membuat soalnya, kita langsung klik tombol Create New Question di sini, Bapak Ibu. Kita klik satu kali. Nah, karena ini untuk esai, maka kita cari di bagian pilihan tipe soal di sebelah kiri ini, cari yang esai, Bapak Ibu. Nah, di sini ada bagian esai. Nah, ini jenisnya ada banyak ya. Nah, karena kita ingin bikin esai, kita pilih yang esai. Kalau sudah, klik tombol Add. Nah, silahkan Bapak Ibu bikin soalnya di sini. Nah, pertama kategorinya ini sudah otomatis ya Bapak Ibu, ini tidak usah dirubah. Misalkan, yang pertama question name. Question name ini bukan pertanyaannya ya Bapak Ibu, tapi nama soalnya. Nah, di sini saya sarankan Bapak Ibu tinggal ketikkan aja, misalkan soal 1 atau soal nomor 1 gitu ya. Nanti tinggal diurut aja Bapak Ibu, soal nomor 2, soal nomor 3, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya itu di bagian question text di sini. Nah, misalkan untuk soal nomor 1 ini, jelaskan apa yang dimaksud. Nah, silakan dilanjutkan, gitu ya. Nah, tinggal kita ketikkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini misalkan soal nomor 1. Nah, kalau sudah, berikutnya, coba scroll ke bawah, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Nah, di sini ada bagian response option. Nah, response option ini, pastikan Bapak Ibu untuk require text-nya, di bagian require text, itu, ini kan pilihannya ada 2. Pastikan yang terpilih itu adalah require the student to enter text. Artinya, kita mengharuskan mahasiswa untuk mengisikan sesuatu. Jangan sampai yang terpilih nomor 2, Bapak Ibu ya, karena ini opsional jadinya. Nah, ini pastikan pilihannya require text input. Nah, kalau sudah, nah pengaturan yang lain sebenarnya ada banyak nih. Misalnya Bapak Ibu ingin membatasi jumlah katanya. Nah, ini berarti tinggal diaktifkan, kemudian berapa jumlah kata maksimal yang bisa dimasukkan gitu ya. Nah, ini kita matikan saja. Nah, kalau sudah, berikutnya di sini ada allow attachment. Allow attachment ini artinya kita nanti mengizinkan atau tidak mahasiswa itu mengupload sesuatu. Nah, ini kita buat default-nya no saja. Ya, kita buat default-nya no saja. Oke, nah kemudian kalau sudah, ke bawah, kita simpan. Klik tombol Save Change yang ada di bawah ini. Ini ada 2 tombol ya Bapak Ibu, ada Save Change and Continue Editing, ada Save Change saja. Nah, pilih yang bawah. Kalau yang atas ini simpan tapi masih melanjutkan editnya, mengedit soalnya. Nah, anggaplah soalnya sudah oke, kemudian kita simpan, Save Change. Baik, untuk soal esainya sudah ada 1 soal Bapak Ibu ya. Nah, di sini nama soalnya soal 1. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah soalnya, nah tinggal diedit saja. Nah, di sini ada action edit ya, Bapak Ibu. Nah, action edit ini tinggal diklik, kemudian pilih edit question. Nah, misalkan ingin merubah pertanyaannya, nah, silakan dirubah setelah Bapak Ibu pilih edit question ini. Nah, kemudian kalau sudah dirubah, sama, tinggal disimpan kembali. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan kita bikin soal lagi, soal nomor 2. Esai juga, add. Nah, ini misalkan soal 2. Misalkan, apa pertanyaannya, silahkan dimasukkan. Kemudian simpan lagi. Sudah 2 soal ya, Bapak Ibu. Nah, coba ini kita buat sampai 10 soal. Supaya nanti kita bisa random untuk menampilkan misalkan 5 soal. Save change lagi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sudah terdapat 10 soal ya. Nah, nanti urutannya mungkin sedikit agak tidak teratur ya Bapak Ibu, karena soal 10-nya itu ke atas nih setelah soal 1. Karena dalam pengurutannya itu biasanya mengikuti angka di depan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah soal 9, soal 10-nya ada di bagian atas ini. Baik, kita sudah bikin 10 soal untuk soal esai. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama, misalkan, kalau misalkan kita ingin membuat soal pilihan ganda. Nah, berarti kita pindah dulu ke kategori
soal pilihan ganda yang sudah kita buat tadi. Nah, tinggal kita klik di sini, kemudian pilih soal UAS 2024 Gasal pilihan ganda. Nah, di sini masih yang tampil soal esai ya Bapak Ibu. Kita harus klik dulu apply filter di sebelah sini. Apply filter. Nah, baru dia hilang gitu ya. Artinya memang kita belum punya soal pilihan ganda, makanya masih kosong. Nah, sekarang kita bikin soal pilihan gandanya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit agak panjang karena kita harus memasukkan pilihannya. Nah, oke, kita langsung bikin misalkan create new question lagi. Nah, untuk pilihan ganda, itu tipe pertanyaannya yang paling atas ya Bapak Ibu, yang nomor 1, multiple choice. Silakan Bapak Ibu pilih ini, kemudian klik add. Nah, pertama, question name-nya sama ya Bapak Ibu. Misalkan di sini saya mulai dari soal 1 dulu. Kemudian, question text-nya apa? Pertanyaannya. Nah, misalkan silahkan kasih pernyataan di sini ya Bapak Ibu. Misalkan pernyataan 1 gitu ya, atau apalah kalimatnya yang nantinya menjadi narasi untuk soal 1 ini. Pernyataan tentang apa gitu ya. Nah, kemudian pilihannya itu disiapkan 5 pilihan Bapak Ibu, A sampai E ya. Pilihan A sampai E itu, atau intinya ada 5 pilihan. Nah, pilihan itu kita isi di bagian bawah. Jadi setelah kita masukkan pernyataan soalnya apa, nah silahkan scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada bagian answer. Nah, jawabannya itu ada pilihan 1, choice 1, ada choice 2, choice 3, choice 4, dan choice 5. Boleh diisi 5-5-nya, atau sampai pilihan 4 aja. Nah, misalkan kita pilihannya ada A, B, C, D gitu ya, berarti 4 saja yang kita isi. Tapi kalau misalnya ada 5 pilihan ya silakan diisi 5. Oke, misalkan kita isi 4 pilihan ya Bapak Ibu. Untuk choice 1, misalkan di sini kita isi jawabannya pilihan A misalkan. Apa pilihannya? Ini tentu jawabannya ya Bapak Ibu. Artinya tidak mesti tulisan pilihan A. Misalkan di sini komputer. Pilihan pertama komputer. Terus kita pilih lagi untuk pilihan 2 apa? Misalnya hard disk. Kemudian pilihan 3 RAM misalkan. Pilihan 4 misalkan monitor. Oke, coba kita buat untuk question text-nya misalkan agak serius ya. Artinya kita bikin satu pernyataan yang memang benar-benar pernyataannya sesuai dengan pertanyaan misalkan. Misalkan media penyimpanan pada komputer disebut, nanti ada pilihannya ya Bapak Ibu, disebut komputer, disebut hard disk, disebut RAM, disebut monitor. Anggaplah pilihannya ada 4 nih. Choice 1, choice 2, choice 3, sama choice 4. Nah, berikutnya kita harus tentukan jawaban yang benar yang mana. Jawaban yang benar yang mana. Misalkan jawaban yang benar di sini kan hard disk ya, pilihan kedua. Nah, maka hard disk ini kita pilih grade-nya ini jadi 100. Nah, jadi nanti kalau grade-nya 100 berarti itulah jawaban paling benar dari 4 pilihan yang ada. Oke ya. Nah, untuk pilihan yang lain, itu boleh dikosongkan Bapak Ibu. Artinya grade-nya none saja. Jadi kalau dia memilih itu berarti nilainya tidak ada. Ya, nilainya tidak ada. Oke. Atau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan nilai setiap pilihan. Tapi nilainya misalnya beda-beda gitu ya. Misalkan nih, ini kan media penyimpanan di komputer itu kan hard disk. Ya, yang kita tahu hard disk. Nah, tapi jangan salah, RAM itu juga bisa nyimpan data. Anggaplah misalkan, kalau mahasiswa milih hard disk, nilainya 100%. Tapi kalau milih RAM, karena RAM itu juga nyimpan data meskipun sifatnya sementara gitu ya. Nah, ini misalkan kita kasih nilai 80. Boleh, Bapak Ibu. Ya, boleh. Artinya nanti ketika dia pilih hard disk, nilainya 100. Kalau dia pilih RAM, nilainya 80 misalkan. Karena yang paling benar itu misalkan yang kita maksud adalah hard disk. Atau misalkan mau dibuat grade-nya tidak sama sekali ya pilih 6. Anggaplah ini kita kasih ya misalkan 80.
Oke, nah kalau sudah yang lain, kalau dia milih yang lain, itu dianggap salah gitu ya. Grade-nya none. Nah kalau sudah, silakan Bapak Ibu langsung simpan saja. Oke, kita sudah punya satu soal untuk pilihan ganda ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal lengkapi soal-soal yang lain. Nah, misalkan kita buat juga soalnya sampai 10 soal nih untuk pilihan gandanya. Kita pilih kembali, create new question, multiple choice. Nah, misalkan ini soal 2. Nah, misalkan pertanyaannya, memori utama pada komputer disebut, gitu ya. Misalkan di sini pilihan pertama flash disk, pilihan kedua hard disk, pilihan ketiga misalkan RAM, pilihan keempat misalkan kita kasih mouse misalkan. Nah, tentu yang paling benar itu adalah pilihan nomor 3 RAM, maka kita kasih 100, gitu ya. Baik, kalau mereka pilih yang lain, maka kita anggap salah. Silakan disimpan lagi untuk soal kedua. Sudah ada 2 soal, Bapak Ibu, tinggal kita buat soal yang lain sampai 10 soal. Baik, supaya videonya tidak terlalu panjang, ini saya skip, langsung saya buatkan dulu semuanya sampai 10 soal. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya buatkan sampai 10 soal ya. Soal 9, soal 10-nya ada di bagian atas ini. Baik, nah kita sudah punya 2 jenis soal, yaitu soal esai dan soal pilihan ganda, masing-masing 10 soal. Nah, langkah berikutnya, kita akan membuat halaman atau mempersiapkan bagian ujiannya, atau dalam pada halaman web kuliah kita, itu kita sebut dengan kuis, gitu ya. Nah, cara membuatnya seperti apa? Nah, silakan Bapak Ibu klik di menu course yang ada di sini. Oke, kita akan kembali ke halaman dashboard mata kuliah yang kita pilih tadi ya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, di sini kebetulan kita coba akan membuat untuk soal UAS ya, Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Untuk teknik ini bisa digunakan juga untuk perkuliahan UTS maupun UAS, termasuk juga kuis. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan kuis, nah nanti soal-soalnya bisa dimasukkan di dalam question bank. Oke, nah di sini saya sudah punya topik UAS ya, Bapak Ibu. Nah di sini tinggal kita klik. Ini kebetulan belum ada isinya. Kita klik dulu sampai tampil add an activity or resource ini. Baik, nah kalau sudah, tinggal kita pilih add an activity-nya. Kita klik satu kali. Nah, kita pilih, kita cari activity quiz ya untuk pembuatan ruang ujiannya, gitu ya. Nah, kita pilih bagian quiz yang ada di sini. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu masukkan nama kuisnya. Nah, di sini kita masukkan misalkan seperti ini, UAS keamanan. Ini fleksibel aja ya Bapak Ibu, silahkan sesuaikan nama mata kuliah Bapak Ibu semuanya. UAS keamanan jaringan dan aplikasi. Nah, misalkan ini diperuntukkan untuk kelas yang pertama misalkan. Kelas reguler Senin misalkan jam 8.30. Nah, silakan disesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi ini untuk kelas reguler hari Senin. Nanti untuk kelas yang lain kita bikinkan terpisah, gitu ya. Nah, untuk kelas reguler Senin ini kita buatkan. Nah, di sini di bagian deskripsi kita bisa tambahkan informasi tambahan ya Bapak Ibu. Misalkan kita tuliskan begini, silahkan jawab soal berikut ini. Kemudian jangan kerjasama misalkan. Kita bisa tambahkan catatan di sini. Nah, terkait jawabannya Bapak Ibu, nanti silahkan dikoordinasikan dengan bagian akademik, apakah soalnya ini nanti langsung dijawab di halaman web e-learning-nya, ataukah nanti menggunakan lembar jawaban.
Ya, nanti silakan dikoordinasikan dengan bagian akademiknya. Nah, itu bagian description-nya kita tambahkan. Kemudian setelah kita tambahkan di sini, termasuk misalkan ada sifat ujian misalkan mau ditambahkan di sini juga boleh Bapak Ibu. Ya, atau ada catatan tambahan, misalkan dilarang menggunakan kalkulator misalkan. Kalkulator handphone maksudnya gitu ya. Nah, itu boleh ditambahkan di sini. Nah, jangan lupa ini dicentang Bapak Ibu, display description on course page. Nah, supaya nanti mahasiswa bisa membaca catatan ini. Ya, kalau ini kita tidak centang, maka catatan ini tidak akan tampil di tampilan mahasiswa gitu ya, yang dibuka mahasiswa nanti. Nah, berikutnya timing. Nah, ini yang sangat-sangat penting ya Bapak Ibu. Timing ini disesuaikan dengan jadwal ujian Bapak Ibu. Silakan nanti kalau belum dapat infonya, silakan koordinasikan dengan bagian akademiknya. Nah, di sini ada open the quiz, ini kita centang, kemudian close quiz-nya kita centang. Nah, untuk open quiz-nya, ini kita sesuaikan dengan tanggal ujian mata kuliah Bapak Ibu. Ya. Khusus misalkan di sini kan saya buat untuk kelas reguler hari Senin. Nah, kelas reguler hari Senin itu kena ujiannya itu tanggal berapa? Nah, silakan Bapak Ibu setting di sini. Misalkan di sini saya buat tanggal 17. Ini contoh aja ya, Bapak Ibu. 17 Januari 2025 jam 8.30. Jam 8.30 misalkan. Nah, sampainya kapan? Close quiz-nya itu di tanggal 17 juga. Nah, karena ini biasanya 1,5 jam ya Bapak Ibu. 1,5 jam itu 90 menit itu berarti sampai jam 10. 10.00. Oke. Nah, di sini kita sudah buat tanggal 17, mulainya jam 8.30 sampai jam 10. Nah, kemudian ini jangan lupa diaktifkan ya Bapak Ibu time limitnya. Time limitnya ini enable-nya dicentang. Nah, ini kan kebetulan 1,5 jam. Berarti di sini kita buat 90 menit. Nah, tujuannya apa? Time limit ini diaktifkan. Tujuannya adalah kalau mereka itu misalkan belum selesai sampai jam 10.00 lewat gitu ya, otomatis nanti jawaban mereka akan tersubmit. Jawaban mereka akan disimpan. Nah, makanya di sini when time expired, artinya sudah 90 menit ini sudah berlalu, maka open attempt are submitted automatically. Artinya semua proses ujian yang mereka buka itu akan tersubmit secara otomatis, terkirim secara otomatis. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu itu bagian timing. Yang lain lagi yang tidak kalah penting adalah kita scroll ke bawah. Nah, ini nanti hubungannya kalau misalkan kelas online Bapak Ibu yang ada di e-learning itu kelasnya terpisah-pisah, itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Artinya untuk kelas Senin itu kelasnya sendiri, course-nya sendiri di e-learning. Kemudian kelas hari Selasa misalkan sendiri. Tapi ada beberapa dosen mungkin yang membuat kelas e-learning itu cuma satu. Jadi semua kelas gabung jadi satu. Nah, kalau gabung jadi satu, hati-hati, maka soal ujian ini itu juga bisa diakses jadinya oleh kelas yang lain. Kenapa? Karena course-nya cuma satu gitu ya. Kelasnya yang dibuka cuma satu. Semua perkuliahan kelas mulai Senin sampai Jumat misalkan gabung jadi satu, maka itu potensi nanti bisa dibuka juga oleh kelas lain. Padahal ini soal kita peruntukkan untuk kelas reguler hari Senin. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, kita tambahkan di bagian extra restriction di sini Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya, sekali lagi, kalau kelasnya ini memang sudah terpisah, kelas Senin sendiri, kelas Selasa sendiri, ini juga tidak dilakukan nggak apa-apa. Karena yang bisa ngakses pasti yang ada di kelas itu. Tapi ini hanya berlaku kalau misalkan kelasnya digabung jadi satu, Bapak Ibu. Nah, apa yang ditambahkan? Kita tambahkan password. Ya, kita tambahkan password, Bapak Ibu. Nah, nanti password ini harus dikonfirmasi ke bagian akademik, Bapak Ibu. Supaya nanti disampaikan kepada pengawas bahwa untuk kelas hari Senin, untuk bisa mengerjakan UAS-nya itu pakai password yang kita setting di sini. Nah, misalkan password-nya ini saya buat 123 gitu ya. Nah, password-nya 123, maka nanti untuk kelas hari Senin ini harus menggunakan password 123 supaya bisa melihat soalnya. Oke? Nah,
ini kalau misalkan kondisinya dalam satu course online Anda, itu semua kelas gabung di situ. Tapi kalau misalnya kelasnya terpisah, ini tidak dilakukan juga tidak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terpenting lagi adalah bagian layout, Bapak Ibu ya. Layout ini itu ada pilihan beberapa ya. Nah, di sini sebenarnya pilihannya apakah nanti mau ditampilkan itu per soal, artinya satu tampilan satu soal, atau misalkan lebih dari satu soal dalam satu halaman. Nah, ini kita rekomendasikan itu every question. Jadi satu halaman itu hanya yang tampil satu soal, biar mahasiswa bisa fokus. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah di bagian review option, Bapak Ibu. Nah, di bagian review option ini, saya minta Bapak Ibu hilangkan centang untuk right answer. Di sini ada satu ya, satu right answer di sini. Itu dibuang centangnya, ini juga dibuang Bapak Ibu. Kemudian satu lagi di bagian bawah. Oke, nah di sini nanti bagian right answer-nya ini akan dihilangkan. Tujuannya apa? Ini nanti sebenarnya efeknya nanti pada saat soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda itu Bapak Ibu, kalau mereka sudah selesai, kemudian ini kita aktifkan, maka jawaban yang benar itu nanti akan kelihatan. Ya, jawaban yang benar akan kelihatan. Artinya, setelah mereka submit jawabannya, anggaplah mereka misalkan jawab pilihannya salah gitu ya. Nah, di reviewnya itu nanti akan muncul jawaban yang benar itu yang mana. Nah, itu tidak kita inginkan. Karena ini masih akan dijawab lagi oleh kelas lain. Kemungkinan soalnya, karena random, kemungkinan dapat soal yang sama gitu ya. Nah, makanya kita buang untuk right answer-nya. Oke, nah kalau sudah cukup, jadi sekali lagi, yang diisi bagian name, description, kemudian ini dicentang, kemudian atur timingnya. Timingnya ini sesuai jadwal ujian Bapak Ibu. Kemudian time limitnya 90 menit, enable kan, ya, dicentang, supaya nanti tersubmit otomatis ketika waktu habis. Kemudian bagian layout, pilih every question. Kemudian review option-nya itu right answer-nya dibuang semua. Nah, kemudian extra requisition, tambahkan password jika dibutuhkan. Kalau misalkan kelasnya gabung semua jadi satu dari semua kelas, bergabung semua di situ, maka tambahkan password. Dan password ini nantinya diberikan kepada bagian akademik untuk disampaikan kepada pengawas. Nah, kemudian yang lain-lain, oh ya, ada yang satu yang ketinggalan ya, Bapak Ibu. Satu pengaturan lagi, ini sangat-sangat penting juga, yaitu di bagian grade, Bapak Ibu. Nah, di bagian grade ini pastikan Bapak Ibu atur untuk attempt allow-nya. Attempt allow ini artinya mahasiswa ini setelah mereka submit jawaban, apakah nanti memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Artinya mereka bisa mengedit jawabannya. Nah, ini sebenarnya kalau menurut hemat saya, untuk attempt allow ini, jangan sampai kita set unlimited, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Kalau unlimited ini, ketika mereka sudah submit jawaban, mereka nanti bisa buka kembali untuk merubah jawabannya. Nah, ini tentu sangat bahaya ketika misalkan peserta ujian itu sudah keluar gitu ya, sudah keluar, kemudian mereka mengedit kembali jawaban mereka di tempat lain. Nah, ini jangan sampai. Jadi pastikan untuk bagian grade ini, Bapak Ibu, attempt allow-nya kita set aja jadi 1. Nah, jadi nanti mereka nanti harus betul-betul menjawab dulu dengan baik, menyelesaikan semua jawaban yang disiapkan, kemudian baru mereka submit jawabannya. Nah, ketika sudah tersubmit, kalau di sini attempt-nya allow-nya cuma 1, berarti mereka hanya bisa masuk ke ujian itu hanya 1 kali. Nah, gitu ya. Jadi attempt allow ini nanti membatasi mereka supaya jangan sampai nanti setelah disimpan misalkan peserta ujian keluar, kemudian mereka ngedit lagi jawabannya. Ini tentu tidak kita inginkan. Jadi di bagian grade ini Bapak Ibu attempt allow-nya sekali lagi diubah dari unlimited diubah menjadi 1. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, baru kemudian kita simpan untuk semua pengaturan yang sudah kita lakukan. Klik tombol Save and Return to Course. Ini untuk UAS keamanan jaringan dan aplikasi kelas reguler Senin sudah kita buat.
tapi ini belum ada soalnya Bapak Ibu. Ya, ini sudah terbentuk tapi belum ada soalnya. Nah, ini kalau misalnya kita klik continue, nah, ini nanti akan kembali ke halaman depan, dan di sini Bapak Ibu bisa pastikan lagi, oh UAS-nya sudah kita buat tadi, gitu ya, UAS keamanan jaringan dan aplikasi kelas reguler Senin. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau buat kelas yang lain, silakan. Nah, sekarang kita akan tambahkan soal pada bagian ini, ya, untuk kelas reguler Senin ini. Caranya gini, kita klik UAS keamanan jaringan aplikasi ini, misalkan ya, kita klik. Nah, setelah masuk sini, nah di sini ada add question, tapi ada juga di bagian atas ya, Bapak Ibu. Di sini kita pilih aja yang bagian atas. Di sini ada menu question yang warna biru ini ya. Klik menu question, kita akan tambahkan soal. Nah, di sini terpentingnya. Tadi kan kita sudah bikin bank soal ya, Bapak Ibu. Ada soal esai, ada soal pilihan ganda. Nah, coba di sini saya demokan dulu untuk yang soal pilihan ganda dulu. Soal esai terlebih dahulu. Nah, caranya gini. Tadi di soal esai kita, itu ada 10 soal, Bapak Ibu. Ya. Nah, coba kita misalkan dari 10 soal itu kita ambil 5 soal saja. Tapi kita acak secara random. Nah, caranya gini. Lihat di bagian ini, Bapak Ibu, sudut kanan bawah ini. Nah, di sini ada tombol add, silakan diklik. Nah, kemudian pilih random question. Pilih random question. Klik. Nah, setelah itu, tadi kan kita simpan soalnya di kategori soal 2024 Gasal esai. Nah, kita pilih dulu. Pilih kategorinya. Nah, di sini ya. Setelah dipilih, klik apply filter. Nah, semua soal yang kita buat tadi sudah tampil di sini Bapak Ibu. Pastikan tampil yang sudah kita buat di soal esai tadi. Ya, diklik apply filter baru tampil. Nah, ini yang penting, berapa soal yang ingin ditampilkan untuk esai. Misalnya dari 10 soal, saya ambil 5 saja. Nah, dari 10 soal, saya ambil 5 saja. Tapi random, ya. Jadi nanti soalnya itu tidak akan berurut, Bapak Ibu. Karena kita pilih untuk random question. Dari 10 itu, e-learning yang akan memilihkan soal yang mana yang akan tampil. Intinya dari 10, kita tampilkan 5. Add random question. Nah, nanti akan tampil seperti ini. 5 soal akan diambil untuk esai. Kemudian, soal mana yang tampil akan dirandom oleh e-learning-nya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, kalau misalnya sudah, ini juga tidak kalah penting, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa kasih poin. Nah, poinnya, ini kan kebetulan ada 5 soal ya. Nah, total ada 100 poin, berarti masing-masing dapat 20 poin. Nah, di sini kita edit, Bapak Ibu. Kita klik, kita kasih 20, enter. Nah, ini udah berubah ya. Ini lagi, kita kasih 20, enter. 20, enter. Ini 20, enter. Ini 20, enter. Total nanti 100. Nah, jangan lupa di bagian atas nanti maksimum grade-nya ini kita ubah jadi 100. Kemudian kita save. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing soal itu ada 20 poin, berarti 20 kali 5 totalnya 100. Ya. Baik. Satu lagi Bapak Ibu, setelah kita kasih poin, ini kan tadi milih soalnya sudah random. Ya, dari bank soal tadi dipilih secara random. Nah, nanti tampilnya kita bisa acak lagi. Caranya gimana? Ini tinggal kita klik aktifkan centang shuffle ini. Klik satu kali, nah, maka soal yang diambil nanti sudah acak diambil dari bank soal, setelah tampil juga acak. Jadi kemungkinan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, itu kemungkinan muncul soalnya kecil untuk sama. Gitu ya. Kemungkinan samanya sangat kecil. Nah, ini juga untuk meminimalisir kerjasama di antara mereka. Oke, nah kalau sudah Bapak Ibu, maka untuk soal kelas reguler Senin ini, itu sudah terbentuk, ya, atau sudah kita isi dari bank soalnya. Nah, sampai di sini tinggal menunggu pelaksanaan ujiannya saja. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang, bagaimana kalau soal pilihan ganda? Caranya sama, Bapak Ibu.
Coba ini saya kembali ke bagian apa namanya kelas perkuliahannya ya. Saya kembali ke My Course dulu. Saya pilih lagi keamanan jaringan. Nah, misalkan saya mau buat lagi untuk UAS kelas hari Selasa misalkan. Tapi untuk kelas hari Selasa ini misalkan saya buat pilihan ganda. Saya klik, pilih lagi quiz. Nah, ini lagi Bapak Ibu ya. Jadi klik add an activity resource, kemudian pilih quiz lagi. Nah, caranya sama. Misalkan ini kita kasih UAS, nama mata kuliahnya, dan aplikasi kelas reguler Selasa misalkan. 19.25. Ini jamnya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini tinggal dikasih catatan jangan kerjasama misalkan. Nah, ini kemudian dicentang lagi, timingnya diatur lagi. Misalkan untuk kelas Selasa itu anggaplah tanggal 18 ya. Ini sebagai contoh aja. Mulainya jam 19.30 lah, gitu ya, biar gampang hitungnya. Intinya nanti 1,5 jam Bapak Ibu. Kemudian berakhirnya sampai jam 21.00. Oke, ini diaktifkan lagi 90 menit. Ya. Nah, kemudian tadi layoutnya every question, kemudian review optionnya jangan lupa, right answer-nya kita buang, kemudian extra restriction-nya kita kasih password misalkan, 123 juga, atau anggaplah beda ya, 321. Oke. Nanti passwordnya jangan lupa diberikan kepada bagian akademik. Kemudian berikutnya adalah, ya cukup ya. Cukup. Kalau sudah, kita tinggal simpan. Oke, nah kalau sudah tersimpan, kita isi question-nya. Nah, kalau sudah di sini, kita juga bisa langsung ya Bapak Ibu, tanpa harus continue, kita bisa langsung ke bagian atas. Di sini ada question, silakan diklik. Nah, kita bisa tambah pertanyaannya seperti tadi. Klik add di sini, pilih random question, nah, pilih kategorinya. Ini untuk, misalkan di sini kelas Selasa saya kasih pilihan ganda, misalkan. Apply filter, nah ini pilihan gandanya sudah tampil semua. Saya mau 5 soal juga, misalkan. 5 soal, add random question. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kasih poin masing-masing, Bapak Ibu. Misalkan sama ya, ini 20, atau poinnya mau dibeda-bedakan juga boleh. Yang penting totalnya 100, Bapak Ibu. Oke, ini misalkan saya kasih semuanya 20, jangan lupa di atas juga diubah 100, kemudian save. Nah, kemudian kita shuffle juga. Nah, kita acak juga. Baik, nah untuk soal pilihan ganda juga sudah selesai. Ya, untuk kelas hari Selasa. Baik, nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita bikin soalnya itu campur, esai sama pilihan ganda? Bisa, sangat bisa Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan ini saya buat lagi satu ya, saya kembali ke My Course, pilih lagi keamanan jaringan kelas kita, kemudian saya tambahkan misalkan untuk kelas hari hari Rabu, UAS-nya. Klik lagi add an activity resource, pilih quiz. Nah, di sini kita buat UAS keamanan jaringan dan aplikasi kelas reguler Rabu, misalkan jam 8.30 pagi gitu ya. Contoh, kemudian di sini sama jangan kerjasama misalkan. Jangan lupa dicentang. Timingnya misalkan tanggal 19 sebagai contoh. Ini di jam 8.30. Nah, kemudian sampainya berarti sampai jam 10.00. Oke, kemudian ini diaktifkan time limitnya 90 menit. Kemudian jangan lupa layoutnya every question, review optionnya jangan lupa dibuang right answer-nya. Kemudian extra restriction-nya, jika dibutuhkan tambahkan password. Saran saya sih ditambahkan ya Bapak Ibu, nanti passwordnya dikasih ke bagian akademik, supaya disampaikan ke pengawas. Nah, nanti pengawas yang sampaikan di ruang ujian, passwordnya menggunakan ini. Oke, nah kemudian kalau sudah, ini tinggal kita save and return to course. Langsung kita tambahkan question-nya.
Nah, yang ini coba kita buat campur. Ada esainya, ada pilihan ganda. Langsung, caranya sama ya Bapak Ibu. Klik add random question. Nah, misalkan untuk esai dulu. Kita pilih yang esai, apply filter. Saya mau esainya itu misalkan ada 3. Contoh ini. Esainya ada 3, saya add. Oke, jadi soal esai nanti diambil acak sebanyak 3. Kemudian untuk pilihan ganda, kita tambah lagi. Add lagi, random question. Nah, pilih yang pilihan ganda. Apply filter dulu, baru kita pilih. Maunya berapa? Misalnya dari pilihan gandanya saya pilih 7. Jadi total ada 10 soal. Oke, nah kemudian add random question. Baik. Nah ya, berarti totalnya ada 10 soal Bapak Ibu, 3 esai, 7 pilihan ganda. Baik, nah poinnya jangan lupa, berarti kalau 10 soal kita buat 10-10 aja. 10 kali 10, 100. Gitu. Nah ini kita ubah poinnya jadi 10 untuk masing-masing soal. Jadi kalau kita nyatakan nanti benar, maka jawabannya poinnya 10. Oke, ini 10, ini juga 10, ini juga 10. Nah, jangan lupa, di atas kita set juga 100 ya. Totalnya save. Baik. Nah, jangan lupa aktifkan lagi shuffle-nya. Nah, kalau soalnya campuran begini, Bapak Ibu, kemudian kita aktifkan shuffle, maka soal itu akan acak. Bisa yang muncul pilihan ganda dulu, kemudian esai, pilihan ganda lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, dia akan acak. Dan itu nanti akan berbeda-beda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Oke, jadi untuk kelas hari Rabu, kita sudah buat tipe soalnya itu ada soal esai, ada pilihan ganda. Jadi bisa dicampur ya, Bapak Ibu. Nah, begitu cara membuat ruang ujiannya. Nanti untuk yang terpenting di sini adalah jadwalnya ya, Bapak Ibu. Nanti silakan koordinasikan dengan bagian akademik, termasuk nanti untuk jawabannya. Kalau pilihan ganda, bisa jadi nanti bisa langsung dijawab ya di di e-learning-nya. Nah, untuk esai, bagi yang membutuhkan lembar jawaban, nah nanti silakan sampaikan ke bagian akademik. Baik, Bapak Ibu, ini kalau kita kembali, kita lihat ulang lagi di kelas kita, maka soal UAS itu sudah ada 3 ya. Nah, di sini ada UAS keamanan jaringan dan aplikasi Senin, kemudian kelas hari Selasa dan kelas hari Rabu. Baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin bikin soalnya dulu tapi belum mau ditampilkan ke mahasiswa, ini bisa di-hidden dulu ya Bapak Ibu. Sampai waktunya tiba baru kita show, kita aktifkan. Nah, itu untuk menyembunyikannya bisa klik di sini Bapak Ibu. Klik, kemudian hide. Nah, nanti di sini muncul hidden from student. Jadi mahasiswa nggak bisa lihat. Nah, ini kita misalnya hidden dulu. Kemudian ini juga kita hidden. Nanti kalau waktu ujiannya tiba baru kita aktifkan. Caranya sama Bapak Ibu. Jadi jangan lupa tapi ya, mode editnya ini diaktifkan dulu. Mode editnya aktif, baru bisa kita klik ini. Soalnya kalau mode editnya mati, di sini nanti tidak akan ada tombol itu. Baik, jadi kita aktifkan dulu mode editnya ya Bapak Ibu. Kita klik kembali. Kemudian kita scroll lagi ke bagian UAS tadi. Nah, di sini baru tampil tombol titik 3 ini ya. Nah, di sini kondisinya hidden from student, jadi nanti mahasiswa tidak bisa lihat soal ini. Meskipun bisa lihat, kalau belum sampai waktunya juga nggak bisa diklik, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika waktu ujiannya tiba, ini bisa langsung kita aktifkan. Kita klik lagi, pilih show. Nah, gitu ya. Kita pilih show, kita pilih show. Jadi nanti bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang lain, gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Begitu kira-kira Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami untuk persiapan UAS kita. Silakan nanti soal-soalnya disiapkan melalui bank soal atau question bank yang ada di e-learning kita. Ini memang model baru yang ingin kita terapkan supaya meminimalisir penggunaan kertas untuk mencetak soal-soal ujian itu. Baik,
Terakhir, sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memerlukan lembar jawaban, silakan dikomunikasikan dengan bagian akademik. Kemudian bagi yang nantinya kesulitan dalam pembuatan atau mengikuti tutorial ini juga langsung bisa dikoordinasikan dengan saya, Bapak Haryansa. Nanti silakan bisa di WA untuk kemudian kita bantu supaya pembuatan soal ujiannya bisa berjalan dengan lancar. Atau nanti bisa silakan dikonfirmasikan dengan bagian akademik untuk informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat membuat soal ujiannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih.